Halo teman-teman semua, apa kabar? Siapkah kalian untuk memahami isi modul yang akan aku bahas sekarang? Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Novianti Nur Hidayah dari kelas 11 DJKT 3. Asal sekolah saya dari SMK Negeri 4, Kota Bogor. Tanpa lama-lama, yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Novi. Di sini Novi bakal ngejelasin tentang mengenai mikrotik dasar. Apa itu mikrotik dasar? Sini Novi kasih tahu. Jadi mikrotik dasar atau mikrotik adalah sebuah perusahaan asal Latvia yang memproduksi perangkat jaringan dan perangkat lunak. Lalu produk utamanya itu adalah router port dan router OS yang banyak sekali digunakan di rumah-rumah, di sekolah-sekolah, terus di kantor-kantor, di perusahaan, warnet, dan penyedia layanan internet di seluruh dunia ini. Lalu juga untuk mengatur jaringan dan koneksi internet. Next, ada fungsi dan juga keunggulan. Oke, yang pertama ada fungsi mikrotik ya. Kita masuk ke fungsi. Fungsi mikrotik itu yang pertama untuk menghubungkan jaringan ke internet. Lalu juga bisa mengelola penggunaan jaringan dan juga menyediakan keamanan jaringan melalui firewall. Juga untuk mengatur lalu lintas data atau routing. Ada fungsi. Ya pastinya kita ada keunggulan juga dong. Nah, keunggulan dari mikrotik itu yang pertama ada harga relatif terjangkau, teman-teman. Lalu juga mudah untuk terkonfigurasi menggunakan Winbox. Terus juga fiturnya sangat lengkap. Banyak juga digunakan di dunia kerja seperti itu. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa itu Winbox? Nanti kita bakal bahas. Lanjut dulu ya. Next, kita masuk ke fitur mikrotik dahulu. Jadi mikrotik kita tegas lagi, kita kembali. Mikrotik itu adalah perangkat lunak dan keras jaringan yang handal untuk mengatur, mengamankan, lalu membagi jaringan internet. Fitur utamanya itu bisa meliputi manajemen bandwidth, router, dan hotspot seperti itu. Nah, ini ada 10 fitur ya. Yang pertama itu ada instalasi router OS. Lalu yang kedua ada konfigurasi dasar. Ketiga ada IP address atau internet protocol. Yang keempat ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Lalu yang kelima ada NAT, Network Address Translation. Yang keenam ada firewall. Yang ketujuh ada routing. Kedelapan ada hotspot. Kesembilan ada wireless. Dan ke-10 ada VPN. Next, apa itu router OS? Router OS adalah sistem operasi mikrotik. Jadi perangkat lunak utama untuk menggerakkan router mikrotik. Router OS juga itu berbasis Linux, teman-teman. Dibuatnya tuh khusus untuk mengelola lalu lintas jaringan. Fitur utama yaitu dia tuh menyediakan fungsi routing, terus juga firewall hotspot, VPN, DHCP, dan wireless. Kak, mengapa sih router OS membutuhkan namanya lisensi? Nah, teman-teman, yang kalian harus tahu kenapa router OS itu harus membutuhkan lisensi. Ya karena yang pertama karena akses fitur. Ya, membuka kunci fungsi penuh pada sistem operasi seperti itu. Terus juga batasan kapasitas untuk menentukan batas jumlah pengguna atau aturan jaringan. Ya karena kalau nggak ada batasan itu sepertinya akan terlalu membludak gitu ya. Lalu juga ada efisiensi biaya
untuk membantu pengguna memilih kapasitas sesuai skala kebutuhannya tersendiri. Seperti itu ya teman-teman. Next. Kalian penasaran gak sih sama tingkatan lisensi yang ada di Mikrotik dasar ini? Yang pertama ada level 0 untuk trial atau gratis. Fiturnya tuh lengkap, bisa aktif 24 jam. Masuk ke level 1, ini demo, gratis selamanya, fitur juga sangat terbatas. Terus level 3 ada CPA, khusus perangkat penerima klien atau dari kabel. Level 4 ada WISP untuk pemancar akses point, maksimal 200 user hotspot. Lalu yang kelima ada WISP Plus, kapasitasnya lebih besar, maksimalnya 500 user hotspot. Itu. Level 6 atau controller, itu fiturnya penuh tanpa batas atau unlimited. Next, kita bahas ke router OS. Termasuknya router OS ini bakalan di virtualisasikan, menggunakan VirtualBox, karena sebagai pelajar seperti aku ini terkadang kita belum mampu untuk membeli router ya teman-teman. Jadi kita mungkin bisa memvirtualkan gitu. Apa itu VirtualBox, Kak? Nah, jadi VirtualBox itu adalah sebuah aplikasi virtualisasi yang memungkinkan untuk berjalan atau menjalankan sistem operasi di dalam komputer tanpa harus menginstalnya secara langsung. Terus juga untuk digunakan sebagai media praktik untuk router OS juga tersendiri. Terus juga cocok untuk pemula yang belum memiliki perangkat mikrotik fisik seperti pelajar saya ini. Lalu juga, Kak, mengapa sih menggunakan VirtualBox? Kenapa nggak yang lain? Because tidak memerlukan router board. Jadi kalau kita pakai VirtualBox tuh gak perlu memerlukan yang namanya router board gitu. Jadi gak perlu perangkat aslinya juga kita bisa gitu untuk mengkonfigurasi sistem operasi jaringan dalam komputernya gitu. Terus juga aman untuk latihan konfigurasi sebagai pemula seperti kita gitu. Lalu juga untuk mudah membuat atau menghapus atau mengulang instalasi jika kita salah gitu menginstal di awal. Kalau yang aslinya tuh bahaya teman-teman, karena kita perlu reset hard gitu. Kalau di VirtualBox tuh kita bisa resetnya bisa di aplikasi ini ya. Next, ke langkah instalasi. Nah, jadi kita ke langkah-langkah instalasi ya. Tapi sebelum itu, pasti kalian masih penasaran kan, ingin melihat gambaran router itu seperti apa gitu. Terus juga nanti kita juga bakal cari harganya ya, kita cari. Oke. Sebentar. Nah teman-teman, ini dia gambar router board. Jadi gambar router board tuh banyak macamnya ya teman-teman. Ya bisa dilihat sendiri seperti ini. Oke, kita juga mau cari harga dari router board ya. Kita mau lihat yang harga router board mikrotik ya, tuh teman-teman. Jadi itu relatif harganya murah ya teman-teman. Dari harga 450 ribuan aja lah, dari mulai 450 ribuan sampai ada yang 1.799.000 sampai 2 juta ya teman-teman, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu gambaran untuk router mikrotik atau router buat mikrotik ataupun merek lainnya juga harganya ya, seperti itu ya teman. Oke,
kita masuk ke langkah instalasi. Oke. Cara melangkah instalasinya itu pertama untuk kita unduh file router OS-nya dari situs resmi Mikrotik. Terus juga kita buat virtual machine atau VM yang baru di VirtualBox. Terus yang ketiga, kita bisa atur spesifikasi VM seperti RAM-nya, hard disk-nya, terus network adapternya juga. Lalu kita bisa memasukkan file ISO router OS sebagai media bootnya. Dan juga kita bisa menjalankan VM dan ikuti proses instalasi hingga selesai. Seperti itu. Next, ada Winbox router OS. Apa itu Winbox, Kak? Jadi Winbox itu sebuah aplikasi resmi dari Mikrotik untuk mengelola router OS melalui tampilan yang grafis seperti itu. Terus juga digunakan untuk melakukan konfigurasi router dengan lebih mudah dibandingkan menggunakan terminal. Terus juga yang ketiga, ada mendukung koneksi melalui MAC address ataupun IP address. Kak, tutorial dong, langkah loginnya seperti gimana sih? Nah, kita itu yang pertama bisa menjalankan aplikasi Winbox. Terus pilih perangkat Mikrotik yang terdeteksi sama kita. Terus memasukkan username, password dikosongkan jika masih menggunakan pengaturan yang awal. Lalu klik connect untuk masuk ke router OS-nya. Fungsi dari Winbox tuh apa kira-kira, teman-teman? Nah, jadi fungsi dari Winbox itu untuk mengatur konfigurasi jaringan, terus untuk membuat dan juga mengubah IP address. Terus juga kita bisa mengelola DHCP server, mengatur firewall dan NAT, melakukan monitoring perangkat Mikrotik. Next, antarmuka Winbox. Jadi menu utama di dalam Winbox itu ada interface. Interface itu untuk mengelola port jaringan atau Ethernet, bisa wireless juga. Terus ada IP address. Ya, IP address itu kan internet protokol. Jadi dia tuh untuk mengatur IP address, DHCP, DNS, dan firewall. Terus ada bridge untuk menghubungkan beberapa interface menjadi satu jaringan saja. Terus juga ada routing. Routing itu fungsinya untuk mengatur jalur lalu lintas data. Terus ada sistem untuk mengelola identitas router, penggunaan waktu, dan pengaturan sistem. Nah, terus juga ada fungsi antarmuka Winbox. Nah, fungsinya apa sih, Kak? Fungsinya untuk memudahkan konfigurasi router melalui GUI. Terus menampilkan juga status dan informasi perangkat secara real time, mempermudah pengelolaan seluruh fitur router OS. Kurang lebih seperti itu, teman-teman, pembahasan yang mungkin hari ini sama Novi dibahas. Nah, kalau kalian pengen tahu, bisa tonton video ini ya, teman-teman. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya dari Novi mohon maaf ya, karena Novi juga kebetulan di sini sedang tidak enak badan, sedang pilek, teman-teman ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, terima kasih ya.